Apa sedikitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Haji Dr. Andes Dedi S. Ridwan beserta jajaran pengurus, juga yang kita hormati pula guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nuru Zakaria, dan tidak lupa Ketua RW 13 yang selalu hadir menyertai kita, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sejawat, warga 13 dan UBS, hadirin sekalian, hadir pada pagi hari ini. Tema kita pagi ini adalah memenuhi panggilan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu yang rahmat Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kebahagiaan pada setiap orang yang dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu haji ataupun umroh atau memenuhi panggilan sholat, ya. Jadi ibadah itu semacam memberikan himmah, kesenangan, ya. Tentu saja Allah berikan rasa senang, gembira untuk memenuhi panggilan Allah atau melaksanakan ibadah itu diberikan pada orang yang beriman. Lebih-lebih adalah umroh, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, ya. Nanti Bapak Ibu buka, Allah berfirman, wa timmul hajja wal umrata lillah, ya. Watim, sempurnakanlah, lengkapilah, komplitkanlah ibadah haji dan umroh kalian semata-mata hanya karena Allah. Ayat ini oleh para mufassir, para mazhab, imam mazhab menurut saya, itu diberikan makna bahwa ibadah umroh itu juga hukumnya wajib menurut pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas mazhab umroh itu wajib apabila dilakukan mengiringi ibadah haji. Paham ya? Jadi ilmu. Sehingga kalau misalnya umroh iya sengaja, ya, mayoritas benar, tapi dia menjadi wajib ketika disertakan pada ibadah haji. Kapan itu? Pada bulan-bulan haji. Kapan bulan itu? Syawal, Hafid, dan 10 hari bulan haji. Ya, 3 bulan tuh. Syawal, Syawal, haji, atau Syawal, Hafid, haji. Tapi haji sampai tanggal 10 saja. Itu namanya bulan-bulan haji. Lah, umroh yang mengiringi atau dilaksanakan pada bulan-bulan haji itu dihukumi wajib. Jadi orang yang melaksanakan umroh pada bulan Syawal, waktu haji dia tidak perlu umroh lagi. Paham ya? Langsung saja wukuf. Paham ya? Tapi kalau pada bulan-bulan misalnya bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban,
kalau umroh dia, maka dia tidak bisa menjadi syarat untuk ibadah haji. Tapi kalau misalnya umrohnya pada Syawal atau bulan Hafid, maka itu menjadi satu syarat untuk ibadah haji. Jadi hajinya tanggal 10 cuma wukuf dia selesai, tanggal 9 ya, wukuf, kemudian jumrah, kemudian tawaf ifadhah, sa'i, tahallul, selesai. Tapi kalau umroh yang biasa, yang reguler, dia tidak bisa disertakan sebagai ibadah haji. Paham ya? Ini kedudukan hukum dasar. Cuma Rasul menganjurkan kepada kita dalam hadisnya Abu Hurairah, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya. Iringilah ibadah haji itu dengan umrah. Maksudnya apa? Bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, sepatutnya juga berusaha untuk bisa memenuhi panggilan umrah. Ya. Fa innahuma yanfiyani. Ya, karena umrohnya itu bisa menghapus dosa dan menambah rezeki. Paham ya? Karena nanti kita pergi umroh setelah haji gitu. Dia bisa menghapus dosa kita dan bisa menambah rezeki. Kalau kita percaya dengan hadis ini, Bapak gak akan pernah kekurangan uang. Yakinlah, ya. Uang yang kita biar keluarkan untuk ibadah umroh tuh atau haji itu dianggap sebagai sedekah, ya. Bukankah kalau kita sedekah 1 rupiah, kalau ganti berapa? Minimal 10 kali sampai 700 kali. Bayangkan kalau Bapak umroh ngambil paket yang 40 juta misalnya, ya, kalau ganti 10 kali, ya, baik cepat ataupun lambat. Pas kalau ganti 10 kali berapa? 400 juta. Kalau Bapak percaya di sini, akan Allah tunjukkan kekuasaan Allah di hadapan Bapak. Ya. Kadang-kadang belum sampai balik ke Indonesia pun di Mekah sudah dapat rezeki. Ada orang ngasih uang real. Coba. Saking kita percaya dengan hadis ini, ya, sampai Mekah tuh, ya, mata kita merem, serban dibuka, dibantu baca piring, baca Quran, begitu melek, duit banyak sih. Setiap orang ngasih uang, asal mata kita merem, gelar sorban, duduk aja di depan Ka'bah, udah baca Yasin apa dari apa, duit datang sendiri, Pak. Rizki namanya, ya. Tapi bukan itu, ya, begitu saja. Pasti lo ganti, ya. Percayalah. Orang yang punya kesempatan umroh, Pak, gimana enggak enak, Pak? Bapak sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ya, antara Madinah, Mekah tuh. Biasanya kalau haji atau umroh diajak ke Masjid Kuba tuh, ya. Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sholat 2 rakaat di sana, apa ganjaran? Ganjarannya sebesar ganjaran umroh. Umroh apa ganjarannya? Ya, dari mulai miqat di Bir Ali atau di Yalamlam, karena 2 dia. Miqat di Bir Ali, misalnya apa baca? Apa nawaitu umrota, ya. Labbaik Allahumma umrotan lillah, boleh. Nawaitu umrota wa haramtu biha lillah, boleh. Sampai kemudian selesai tahallul, potong rambut di apa tuh? Sok Marwah. Itu ganjarannya besar. Nah, kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu ganjaran itu sama dengan kita umroh, ya, umroh 2 kali artinya. Kita umroh 2 kali. Belum kalau bapak ibu umroh juga tuh tambahan, kan biasanya 3 hari atau 4 hari di Mekah nih. Jangan waktunya dihabiskan untuk belanja aja. Umroh atas nama orang tua, kakek, ya, adik, kakak, boleh. Modal cuma 5 real. Sewa taksi patungan, pergi ke Tatin atau ke Jirana, mikot lagi, ya, selesai 2-3 kali.
Jadi besar sekali ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan umrah. Bayangkan, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 Bapak sholat di masjid. Wajib yang kita banggakan ini. Bapak sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat 100.000 kali. Berapa hari kira-kira 100.000 kali? Kan saya cuma 17 rakaat ya. Ini 100.000 kali, 100.000 rakaat. Bapak sudah catat itu. Bisa 2 tahun Bapak nggak usah sholat. Nggak, itu hitungan matematik. Itu baru di Masjidil Haram. Ya, 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1.000 kali. Paham ya? Waduh, berlipat-lipat ganjaran Allah berikan kalau kita bisa pergi umroh. Rugi kalau bisa kita ada harta, ya, tidak dibelanjakan untuk ibadah. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri pada orang lain, Pak. Iri pada orang-orang yang punya harta banyak, jabatan tinggi, ya, penampilan gagah. Kecuali kita boleh iri pada 2 perkara. Apa? Rajulun atahu malun, orang yang dikasih harta melimpah dan digunakan fisabilillah. Kita boleh iri. Apa fisabilillah itu? Ya ini pergi umroh nih, ya, sedekah, syukuran, silaturahmi yang memberikan kemaslahatan fisabilillah. Kita boleh iri pada mereka yang hartanya banyak tapi digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk ibadah. Kita boleh iri. Yang kedua, rajulun atau hikmah, laki-laki yang diberi ilmu, yang diajarkan untuk kemaslahatan. Kita boleh iri. 2 ini saja kita boleh. Jadi kalau ada orang misalnya pergi umroh, tanamkan dalam diri kita, kapan saya pengen? Kapan saya Allah panggil kita atau berikan kesempatan untuk datang memenuhi panggilan Allah? Kata Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa fi salasin masajid. Tidak ada rihlah yang paling penting. Rihlah itu apa? Wisata, bepergian, ziarah, ya. Rihlah itu wisata, bepergian, piknik ke, ya, apa namanya? Healing, ziarah. Nah, nggak boleh lain, Pak. Maksudnya ini yang mendapatkan ganjaran, ya, yang dimasukkan sebagai ibadah. Yang lain itu Bapak pergi ke makam mana-mana itu tidak termasuk ibadah. Tapi yang paling penting ibadah ini, ya, satu harus begini, Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga Masjidi, maksudnya Masjid Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Sampai la tushaddu rihal illa fi salasi masajid. Tidak ada wisata yang paling bagus, paling baik, paling menjanjikan kecuali 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Sholatnya saja tadi 1 rakaat besar ganjarannya. Kalau Bapak bisa sholat di Masjidil Aqsa 500 kali, ganjarannya Bapak sholat di Masjid Muhammad. Ya, kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjid Nabawi 1.000, kalau di Masjidil Aqsa 500. 3 tempat ini kalau Bapak ada rezeki, kapan waktu? Boleh Bapak atur, boleh Bapak gilir kalau ada rezeki. Ya. Rezeki itu tidak selalu bukan uang cash yang kita tabung atau Allah orang yang kita berikan. Ada rezeki yang lain yang tidak sengaja kadang-kadang. Saya waktu umroh itu gratis, Pak, ya, dan tidak menduga, ya, tidak pernah kepikiran. Allah berikan. Dan kau punya paspor nggak? Punya. Berangkat. Selesai. Enggak. Apa? Rezekinya begitu. Ya. Jadi
Kalaupun kita gantung bagaimana cara mendapatkan rezeki, tapi rezeki itu tahu alamat kita, Pak. Dia datang, gitu ya. Kalau kita misalnya nggak ketemu di mana rezeki ya, dia akan datang mengunjungi kita. Itu Islam tuh mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi ada rezeki yang didapat dengan cara-cara duniawi, amalan duniawi. Ada rezeki yang didapatkan dengan cara-cara amalan ukhrawi. Ya. Jadi kita kembali lagi, kalau kita misalnya ada niat azam, ini Rasul ajarkan kepada kita, azam itu niat, hasrat, keinginan harus kuat. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita azam kita sudah kuatul azimah. Azamnya sangat kuat. Tanamkan itu, Pak. Nanti tambah lagi sedikul iradah. Pertama kuatul azimah, azamnya kuat, diikuti dengan sedikul iradah, keinginan yang benar, yang jujur maksudnya. Inginnya benar nggak? Jujur nggak? Keinginan pengen umroh nih, pengen haji nih, harus jujur, harus mata-mata karena Allah tadi, ya, karena Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158, jadi umurnya cuma 2 ayat ya, Pak, yang berkaitan langsung ya. 1 Al-Baqarah 196, 2 Al-Baqarah 158. Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min syairillah fala junaha alaikum ayat tawafa wa man tata khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah, ya. Kemudian hajjal baita wa umrata, laksanakanlah haji dan umrah, dan tidak dilarang, ya. Ayat tadi sebelum berkaitan dengan melaksanakan ibadah atau berdagang, ya, nggak ada larangan kalau kita melaksanakan haji. Karena dulu orang-orang Yaman itu kalau pergi ke Mekah, dia di samping haji juga berdagang. Ayat itu membolehkan itu. Bapak Ibu dan Saudara, umroh itu ibadah yang menyenangkan. Ya, sekarang sudah enak. Semua peserta umroh dikasih kesempatan untuk mencium Hajar Aswad sekali dan sholat di Raudhah sekali. Ya, jadi seluruh peserta umroh yang terdaftar dikasih kesempatan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di Raudhah. Kalau pengen tambahan, Bapak Ibu harus download aplikasi Tawakalna. Ya, minta izin ke otoritas di sana. Kalau diizinkan yes, ya boleh. Ada waktunya, Pak. Sekarang melihat ya untuk umroh ini. Tapi kita enak. Dulu berebut, Pak. Untuk sholat di Raudhah itu, waduh, besar-besarkan, Pak. Senggol sini kalau nggak kuat, bah fisiknya bisa jatuh, Pak. Apalagi Hajar Aswad, tuh, waduh. Gak mungkin kalau misalnya fisik kita lemah, ya, bisa mencium Hajar Aswad, Pak. Tapi sekarang itu mereka sudah bagus, artinya diatur sehingga memudahkan orang untuk ibadah. Begitu Bapak masuk tuh, ya, Bapak baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam. Ini sebetulnya ibadah haji ini yang dibaca itu ada amalan-amalan yang sering kita baca. Ya, kita baca tuh itu sama, semuanya sama, ya. Jadi gak repot-repot menghafalnya tuh. Tapi boleh juga kalau misalnya nggak mengganggu baca bukunya boleh. Dan tidak dilarang. Memohon Allah sambil baca buku nggak boleh. Ya, dekat Ka'bah tuh kan kita pasti kaget ya, langsung ada semacam gairah pada kolbu kita. Oh, bahkan mungkin mereka sekangir mata saking harunya melihat Ka'bah yang cuma kotak begitu saja. Kita baca Allah mazid hazal baita tashrifan takriman wa mahabbatan. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan pada rumah ini, ya. Kemuliaan, keutamaan, kemegahan, tuh kecintaan dan wazid liman, dan tambahkan juga kepada orang yang datang, yang umroh, yang haji ke masjid ini, ya. Apa yang ditambahkannya? Tashrifan
takdiman, wa takriban, wa mahabbatan. Jadi di samping kita minta kalau agar dimuliakan tempat ini, juga orang yang datang pergi haji itu, pergi umroh juga dimuliakan, ya. Diagungkan, diistimewakan, dicintakan. Di luar biasa pada ini. Selanjutnya standar Bapak baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah itu. Begitu apa? Lihat Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kalau kita motong hewan tuh, ya. Kan pernah saya sampaikan. Kapan kita ngomong Bismillah? Kapan kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada ilmunya. Salah satunya adalah ketika melihat Hajar Aswad, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dosa enggak? Enggak berdosa juga, tapi tidak nyunah. Ya, putar. Ya, kalau itu 7 kali. Kalau misalnya hafal, Bapak sempat sholat di Hijir Ismail tuh, sholat di sana, ada kesempatan sholat. Sekalipun nggak bisa sempurna sholat kan berdesak Pak. Saya sholat berdiri Pak sholatnya Pak. Nggak bisa ruku, nggak bisa, apalagi sujud ruku aja nggak bisa, berdesakan Pak. Tapi sama-sama. Sholat sambil berdiri ya, mungkin dari syarat saja. Selesai itu baca doa sujud istighfar. Ya, jadi sujud istighfar itu dibaca kalau kita sholat di Hijir Ismail. Selesai tawaf, sholat di makam Nabi Ibrahim. Ya, itu minum air Zam-Zam, cari air Zam-Zam minum. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, kalau gitu, wa rizqan wasi'an, wa shifaan, wa saqaman. Ya, semoga Allah menjadikan ini minuman yang memberikan keberkahan dan obat bagi penyakit. Bi rahmatika ya rahmat. Di pulang umroh itu nggak akan sakit, mesti sehat. Saya punya teman satu sekolah tadi Pak, sakit orang tuh udah berapa puluh tahun. Kencing di pesawat, bukan kencing di toilet Pak, di depan kursi tuh, ya. Kalau pesawat kan miring Pak, udah kencingnya ngalir di belakang terus panjang tuh. Teman saya kencing di pesawat itu, ngalir kencingnya tuh kan, udah satu pesawat bau. Bilang dosa apa kita dia sampai ke orang kencing di pesawat. Buru-buru pilot sama krunya tuh bersihkan, semprot pakai parfum, bukan pakai parfum kayak di Itali soalnya, parfum minyak fisik dibanjur bukan. Sampai begitu Pak. Artinya apa? Orang tua saja tuh sampai sana jaga Pak. Pulang sehat, ketemu dia di lalu itu tuh, wah segar si bapak tuh bilang, ya alhamdulillah sehat. Kenapa? Minum air Zam-Zam. Nah, karena doanya dia bilang wasifaul sebagai obat. Jadi air Zam-Zam itu hikmahnya tergantung kita. Kita mau minum sebagai obat atau makanan. Dulu orang Yaman itu ya datang pergi haji nggak bawa makan. Ya, selama musim haji 3 bulan. Zaman dulu musim haji itu 3 bulan Pak, dari Syawal sampai Muharram. Ya, makanya disebutnya bulan-bulan haram. Karena waktu itu musim haji, sehingga tidak boleh peperangan. Mulai Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram itu musim haji yang diabadikan Allah di Quran tuh, ya bulan Muharram namanya, tidak boleh ada peperangan. Kenapa? Karena melindungi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, pergi dan pulangnya, tinggal selamat. Rajab apa? Rajab itu sama bulan Muharram juga, karena di sana banyak orang pergi umroh dulu ya. Itu sejarahnya kenapa disebut bulan Rajab. Jadi suku Mudhar itu kalau umroh bulan Rajab, dan dilarang orang memerangi, membunuh orang-orang yang sedang umroh, sehingga ada ketetapan ketentuan tidak boleh perang. Nah, pada bulan Rajab dan pada bulan 3 yang lainnya, ya. Bapak Ibu dan Saudara, orang yang pergi senang. Kenapa? Doanya mustajabah. Gimana itu? Istimewa 2 tempat. Ya. Sebenarnya semuanya istimewa, tapi yang prioritas kedua. 1 Multazam dan 2 Rawdah. Ya. Nanti Bapak ke Masjid Nabawi, di Rawdah itu doa yang paling mustajabah.
antara makam Nabi Muhammad dan mimbar. Saya dulu pernah sholat di depan mimbar, di mana Nabi pernah berdiri. Sholat di depan situ persis. Karena saya datang masuk yang pertama kali, buru-buru sholat di situ, di depan mimbar. Istimewa kan? Ya. Dan bayangkan Rasulullah di depan kita, ya, luar biasa. Sampai kemudian saya tutup hadis bin Hikmah ya, cerita tentang kebaikan boleh, mudah-mudahan tidak menjadi repot saya. Sampai mimpi Pak, ketemu Rasulullah SAW, saking cintanya kepada Nabi, sholat di mihrabnya, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah, itu istimewa. Itu akan Allah berikan Pak kepada siapa saja yang sering bersolat kepada Nabi Muhammad, maka diperkenankan untuk berjumpa dengan dirinya. Bahkan kita datang untuk ke makam Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan. Datang ke makam Rasulullah, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Takzim, ya sekedar mengobati psikologis kita. Boleh kita cium lah, atau kita usap-usap lah. Tidak termasuk tatoyur itu, ya. Sekalipun ada memang sampai menangis itu kita nggak usah. Sudah sebagai bentuk kecintaan kita. Sama seperti kita pegang Ka'bah, pegang Hajar Aswad untuk kita pegang. Bentuk kecintaan saja, ya. Kan Hajar Aswad juga kita bercium, ya. Tapi karena waktunya kosong, saya itu di antara rukun yang rukun Syam itu, saya tulis nama-nama RT 1 pakai telunjuk begini. Pak Waluyo, Pak Haji Parman, ya, Pak Haji Jana, saya tulis nama-namanya semua itu ya, sebagai bentuk kecintaan kepada Ka'bah. Ya, senang. Kan tadi wa mahabbatan, dan tanamkan kecintaan kepada Ka'bah. Ya, saya cinta dengan Ka'bah. Dan saya minta untuk bisa kembali kapan-kapan. Amin. Amin ya. Mungkin itu ya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa ya, yang khususkan kepada Ustaz Haji Dedi Hasibuan. Doa ini isinya begini Pak. Saya jelaskan artinya biar nanti paham. Doa ini salah satu baiknya adalah Allahumma inna nas'aluka fis safarin hadza birra wa taqwa. Ya Allah, semoga Engkau jadikan perjalanan umroh ini bagian daripada ibadah takwa, ya, yang Kau ridhai. Kemudian baik keduanya, Allahumma inna na'udzubika min wa'sai safari. Ya Allah, semoga perjalanan ini, umroh ini sampai ke tanah suci itu, ya. Karena banyak jamaah umroh tidak sampai ke tanah suci, sampai Cengkareng, sampai Singapura balik lagi, sampai Dubai balik lagi, sampai Turki balik lagi, nggak nyampe ke tanah suci, ya. Wa min ka'batil muqarrabi, dan dijauhkan dari hambatan-hambatan pulangnya. Ada jamaah umroh yang tidak pulang lagi sampai di tanah suci, ya, kerja di sana, nggak pulang, jadi TKI, TKW, ya, nggak pulang. Sampai ke tanah suci, nggak pulang, kawin di sana dengan orang Arab. Kesempatan, ya, banyak itu Pak, umroh nih Pak. Yang repot travelnya, tanggung jawabnya juga. Dulu itu zaman-zaman yang terus ditangkap semua Pak. Sekarang orang bisa begitu. Menuasul membari, datang ke tanah suci, kepincur gitu. Dengan cewek-cewek sana, habis Turki, ya, nggak pulang juga. Atau nggak dagang di sana, untungnya gede juga nih dagang nasi kuning, ya. Kan saya buat nasi kuning Pak, jualan dia. Sekarang nasi kuning itu, dibilang jualan enak juga, untungnya gede. Satu piring itu 25.000, itu kan cuma 6.000. Gede kan, modal berapa? Jualan di sini aja, nggak pulang. Jadi doa tadi itu ya, agar Pak Ustaz Dedi bisa berangkat dengan selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke tanah air, ke Bojongsoang dengan selamat. Itu ya. Allahumma inna nas'aluka mujibah rahmatik wal azimah maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin was salamati min kulli ismin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridatan illa syafaita wal qurbatan illa fasta wa la maitan wa la rahimta illa wa la dainan illa qadaita wa la hajatan illa qadaita
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min a'malina ma tarda. Allahumma inna na'udzubika min wa'sal safari wa min kabatil qalbi wa min su'il mudari. Allahumma ij'alna umratan mabrura wa dzamban maghfura wa sya'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa zakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan lidal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa dan hisab walhamdulillahi rabbil alamin. Ila sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.